Seorang wanita yang terjebak di gurun tiba-tiba menemukan. Sebuah pesawat penumpang sipil ternyata mendarat dengan mulus di lembah yang sepi. Dia mengira akhirnya telah menemukan jalan pulang. Namun ketika wanita itu perlahan mendekati pesawat, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Tidak peduli seberapa keras dia berteriak meminta tolong. Pesawat besar itu tidak hanya tidak ada yang menjawab, bahkan tampak menyimpan sedikit keanehan. Hati wanita itu tiba-tiba menjadi dingin. Pesawat ini tampaknya tidak normal. Namun Anna yang penakut tetap memaksakan diri. Memilih untuk terus mencari. Dia segera memanjat tangga. Kemudian dengan hati-hati merangkak masuk ke dalam kabin misterius. Tak disangka, Anna baru saja keluar dari lubang. Langsung ternganga melihat pemandangan di depannya. Melihat sekeliling, semuanya kosong. Dan saat dia membuka pintu kokpit pada saat itu, wanita yang sudah rapuh itu tidak bisa menahan diri lagi. Konsol yang usang dan papan sirkuit yang terbuka. Dan juga mesin komunikasi yang sudah tidak berfungsi. Sepertinya semua itu menandakan pesawat ini sudah lama ditinggalkan. Dalam sekejap, perasaan kecewa muncul satu persatu. Namun, Anna tidak ingin menyerah begitu saja. Jadi, dia melanjutkan ke kabin awak. Namun, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Dia berkeliling. Satu-satunya yang bisa digunakan. Tampaknya hanya ada ember kosong. Dan tepat ketika Anna kehabisan akal, dia hanya melirik sedikit keluar jendela. Dia pun memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Segera setelah itu, dia pergi ke hanggar. Dia berusaha keras mendorong ban. Melemparkannya keluar. Dengan perlahan api mulai menyala. Sebuah asap hitam tebal terus melayang ke langit. Diperkirakan Anna akan menunggu bantuan di sini. Namun, dia langsung pergi ke tepi sungai. Menggunakan gelas plastik untuk terus-menerus menuangkan air ke dalam ember kosong. Namun matanya sesekali melirik ke kejauhan. Seolah-olah ada sesuatu yang berharga menunggunya. Yang lebih aneh adalah, wanita itu jelas sangat haus. Namun dia lebih memilih untuk susah payah mengangkat ember. Daripada membuka dan meminum sedikit. Dan ketika Anna akhirnya sampai di tujuan, dia menyaksikan sebuah kenyataan yang sulit diterima. Anak laki-laki yang awalnya ceria. Saat ini tidak hanya matanya tertutup. Bahkan wajahnya yang pucat dipenuhi bintik-bintik merah. Anna hampir tidak percaya pada matanya. Namun tidak peduli seberapa keras dia berteriak dari jendela mobil. Bayi itu tetap tidak bergerak. Seolah-olah sedang tidur. Saat krisis, Anna dengan cepat mengangkat ember ke atap mobil. Air tawar yang diperoleh dengan susah payah di masa depan. Semua dituangkan di atas atap kaca. Dengan cara ini untuk mengurangi suhu tinggi di dalam mobil. Usaha tidak akan mengkhianati orang yang berusaha. Jari kecil bayi, secara tidak sadar bergerak sedikit. Tindakan kecil ini segera membuat Anna yang hampir putus asa langsung terharu dan menangis. Jadi untuk segera menyelamatkan bayi, Anna yang cemas terpaksa membuat keputusan berani. Dia mulai dengan mencabut seikat ranting kering. Kemudian menumpuknya di depan mobil. Anna segera menyalakannya dengan pemantik. Saat asap putih perlahan naik, wanita itu dengan cepat mengayunkan kedua tangannya. Mencoba mengerahkan asap tebal ke dalam kipas mobil. Dia mencoba dengan cara ini. Memaksa mobil untuk mengaktifkan fungsi pembukaan darurat. Tak disangka mobil pintar itu tidak hanya tidak terbuka. Sebaliknya, mengeluarkan peringatan terus-menerus. Bahkan langsung mematikan kipas mobil juga. Ya Tuhan! Menyadari bahwa dia telah melakukan hal bodoh. Anna tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan sedikit air tawar yang ada. Dia menuangkannya semua untuk memadamkan api. Namun saat itu suhu di dalam mobil sudah mencapai suhu yang mengejutkan yaitu 108 derajat Fahrenheit. Melihat bayi yang pingsan karena panas, Anna tidak bisa menahan diri lagi. Dalam keadaan terdesak, dia menggenggam kunci pas besar dengan erat di tangan kanannya. Dia mulai memukul mobil anti peluru yang terbuat dari bahan nano dengan keras. Anna pertama-tama memukul kap mobil 2 kali. Kemudian dia mengarahkan kunci pas ke pegangan pintu dan berusaha membuka kuncinya. Melihat itu tidak berhasil, wanita itu beruntung bisa berdiri di atas atap mobil. Dia mengangkat kunci pas dan memukul kaca. Namun sayangnya, mobil ini terlalu berkualitas baik. Hati Anna langsung terasa dingin setengahnya. Dia seharusnya tidak membeli mobil yang begitu kokoh. Namun yang lebih buruk adalah, wanita itu menjadi panik, yang menyebabkan roda mobil tiba-tiba mulai bergerak. Anna segera menggunakan tubuhnya untuk menahan bagian belakang mobil. Walaupun aku kurus, sama sekali tidak bisa melawan berat mobil yang tontonan. Namun Anna tetap maju tanpa ragu. Hanya karena di ujung jalan, ternyata ada tebing curam yang tidak terlindungi. Hanya butuh sebentar, mobil itu akan jatuh ke jurang bersama bayi. Melihat tragedi yang akan segera terjadi, sebuah batu kecil tiba-tiba terjebak di roda. Dan saat ini hanya satu langkah dari tepi jurang. Meskipun krisis sementara teratasi, namun saat ini bayi di dalam mobil mungkin sudah tidak bisa bertahan. Saat itu Anna yang berdiri di tepi jurang. Tiba-tiba muncul ide gila di dalam kepala. Maka wanita itu menggunakan kunci Inggris untuk menghancurkan batu penghalang. Kemudian dengan keras mendorong mobil ke arah jurang. Dan saat roda perlahan-lahan terjebak di tepi jurang, wanita itu sempat melirik sekali. Bayi berusia 4 tahun di kursi pengemudi. Namun dia tidak ragu sedikit pun. Ternyata dia sendiri yang mendorong putranya ke jurang. Tak disangka guncangan yang hebat. Ternyata memicu di udara. Fitur perlindungan diri mobil. Terlihat perangkat hidrolik berhasil diaktifkan. Kemudian dibawa goyangan ban ke kiri dan kanan. Badan mobil yang miring ternyata disesuaikan menjadi stabil. Lalu jatuh dengan keras ke tanah. Melihat situasi ini, wanita itu segera menggunakan tangan dan kakinya. Perlahan-lahan merangkak menuju tepi jurang. Meskipun hampir tergelincir di tengah jalan. Namun Anna sama sekali tidak menghiraukan bahaya. Terus mendekati mobil. Tak disangka badan mobil yang utuh langsung membuat Anna ternganga.
Saat wanita itu tidak berdaya, lampu bulat yang perlahan-lahan menyala di tepi mobil tiba-tiba menarik perhatian Anna. Astaga! Ketika pintu mobil terbuka sekejap, Anna akhirnya memeluk putranya yang sudah lama terpisah. Namun, karena pemanasan yang lama, anak itu sudah tidak sadarkan diri. Hati Anna sekali lagi jatuh ke dasar. Satu-satunya cara sekarang adalah segera membawa bayi ke rumah sakit. Jadi Anna yang tidak punya pilihan lain. Sekali lagi duduk di mobil yang pintunya tidak bisa dibuka. Terlihat Anna menekan tombol start dengan lembut. Mobil yang seharusnya jatuh ke jurang ternyata berhasil menyala. Jadi wanita itu tanpa ragu segera mengemudikan kendaraan dengan goyang, berkeliling bolak-balik di lembah. Namun segera ada rintangan di depan Anna. Melihat jurang di depan mata, ingin meluncur bersama mobil dan orangnya. Sepertinya itu hanya mimpi di siang hari. Tapi jangan sekali-kali meremehkan tekad seorang ibu untuk menyelamatkan bayinya. Sambil sasis perlahan terangkat, Anna dengan tegas menarik tuas transmisi. Langsung injak gas. Dengan cepat meluncur menuju jurang. Hati-hati menghindar. Bahaya. Harap hati-hati menghindar. Silakan terus maju. Bahaya di depan. Hanya 10 meter dari jalan raya. Dengan suksesnya mobil menghancurkan batu, Anna berhasil mengemudikan mobil ke jalan. Di akhir cerita, Anna hanya dengan satu diri membawa bayi ke rumah sakit. Dan anak yang tidak sadarkan diri juga beruntung membuka matanya. Menghadapi mata ibu yang penuh air mata kebahagiaan, kita tidak bisa tidak mengagumi. Mungkin inilah arti kehidupan. Ia memiliki kesulitan, keputusasaan, dan ketakutan. Namun ketika seseorang berani menghadapi dan mengatasi, mungkin jalan di kejauhan baru saja dimulai. Ini adalah film suara asing. Di beranda ada harta karun yang lebih menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya.